Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Alhamdulillah, apa kabar sahabat dermawan semuanya? Di Senin 14 September 2020, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Inspirasi Langit bersama dengan Global Wakaf dan juga Aksi Cepat Tanggap. Kali ini saya Rini Rahmawati tidak sendirian. Insya Allah akan ada seorang narasumber kita di pagi hari ini yang penuh dengan semangat dan spiritnya yang sudah sangat kita kenal. Beliau adalah seorang daiyah, ustazah, dan juga memiliki spirit dan juga semangat untuk mengingatkan kita semuanya untuk kembali dan juga mengingat tentang ajaran agama Islam. Sebelum saya menyapa Pak narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu para sahabat dermawan dan juga para bapak dan juga ibu dari nasabah wakaf modal usaha mikro, yang dimana wakaf modal usaha mikro merupakan program lanjutan dari pemulihan ekonomi yang diberikan yang diinisiasi oleh Aksi Cepat Tanggap. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga keberkahan dan juga kemudahan dalam setiap ikhtiar kita di masa pandemi seperti ini. Baik, sahabat dermawan, langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Erin. Alhamdulillah baik, Ma. Mama sehat? Alhamdulillah sehat dan harus selalu sehat. Sehat dan alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat ya, Ma ya. Jadwal masih padat nih, Ma? Alhamdulillah. Ya, disesuaikan dengan usia. Stripping masih ada ya, Ma ya? Terus masih lanjut? Selalu masih ada, alhamdulillah. Masya Allah. Mangga. Baik, alhamdulillah. Nah, sahabat dermawan dan juga Mama, alhamdulillah kita nih sudah masuk, kalau di DKI Jakarta ya, Ma ya, kita sudah masuk di PSBB jilid 2 nih, Ma. Nah, pada pagi hari ini tepat 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta resmi memberlakukan PSBB secara ketat untuk di fase keduanya ini. Nah, memasuki fase pandemi yang Indonesia sudah sudah menghadapinya dari bulan Maret nih, Mak. Tapi kesulitan, fase-fase sulit untuk saudara kita yang berada di ekonomi ke bawah ini juga sudah dialami sudah sejak lama, Ma. Khususnya mereka, para saudara kita yang memiliki usaha. Nah, itu tuh, Ma. Jadi, baik itu dalam segi penjualan, yang juga banyak banget menurun nih, Ma. Dan juga dari segi kehidupan sehari-hari untuk kehidupan pendapatan itu juga merasakan kesulitan seperti itu. Nah, di kondisi yang seperti ini tentu ada fase di mana kalau orang-orang saat ini menyebutnya adalah futur imannya seperti itu, Ma. Atau kayak, duh ya Allah kok lama banget ya pandeminya gitu. Atau sampai kayak di kondisi mengeluh seperti itu. Nah, ini nih, Ma, dalam seorang Muslim atau di agama kita, agama Islam, boleh nggak sih, Ma, kita mengeluh seperti itu, atau apa yang harusnya dilakukan, sikap apa yang harusnya dilakukan oleh seorang Muslim untuk menghadapi kondisi seperti ini, Ma? Sok, mangga. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Yang saya hormati seluruh sahabat dermawan, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bertemu kembali dengan Arin, dengan ada semua. Semoga pertemuan kita ada manfaatnya buat kita semua. Kita sekarang sudah masuk PSBB jilid 2 di DKI ini. Dari mulai hari ini, tanggal 14. Masya Allah, apa yang Arin tadi sampaikan ini luar biasa. Sangat terasa. Apalagi maaf dalam tanda kutip. Oleh orang-orang yang hidupnya
usahanya harian. Hari ini dia mencari, dia mendapatkannya buat makan hari ini. Sangat-sangat terasa. Sangat-sangat menyulitkan. Bahkan maaf, boro-boro dapat untung, modalnya aja habis kemakan. Kenyataan sekarang begitu banyak orang yang semakin susah. Banyak orang yang semakin sulit dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Bahkan ada yang mengeluh. Banyak yang putus asa. Masya Allah. Yang namanya manusia mengeluh berputus asa dengan kondisi ini, maaf dalam tanda kutip. Harusnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tanpa kecuali seluruh manusia di alam dunia pasti suatu saat oleh Allah diberikan ujian. Diberikan cobaan. Tanpa kecuali. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang namanya manusia suatu saat akan sedikit diberikan ketakutan. Rasa khawatir, rasa cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam ayat ini Allah sudah mengatakan kita diberikan sedikit, kata Allah hanya sedikit loh. Rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut kelaparan, takut nggak punya ini, Masya Allah. Takut sakit, takut mati. Ternyata ketakutan ini harusnya oleh kita. Rasa takut ini harusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semakin menjauh. Karena yang Arin tadi katakan banyak yang mengeluh. Manusia itu tidak boleh berkeluh kesah. Tapi memang manusia tempatnya berkeluh kesah. Anda lihat Al-Ma'arij 19. Al-insanu halikahlu'an. Wa idza masau saru jazu'an. Wa idza masal khairu manu'an illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Al-Ma'arij 19, 20, 21, 22. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesusahan, dia berkeluh kesah. Kalau dia dapat kesenangan, dia lupa dengan temannya. Kecuali orang yang sholatnya daim. Senang, susah, hanya menghadap kepada Allah. Jadi artinya inilah yang harus kita jalani. Senang, susah, tetap dekat kepada Allah. Orang yang Allah tidak sukai kalau ada manusia mendapatkan kesulitan. Dia berkeluh kesah, ngomong ke sana kemari, merasa saya paling menderita. Tapi maaf dalam tanda kutip. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, rezeki nomplok, lupa dengan temannya yang kemarin lagi susah, diajak berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Masya Allah, merasa saya paling susah, jangan ngomong siapa-siapa. Ngomong sini, ngomong sini, ngomong sini, ngomong sini. Orang yang seperti ini yang dibenci oleh Allah. Kalau susah ngomong kemana-mana, kalau senang tidak pernah ngomong sama orang, ditelan sendiri. Yang disukai oleh Allah kelompok yang kedua, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kecuali orang yang sholat. Yang sholatnya daim, senang maupun susah, dia ngadunya hanya sama Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang kedua. Yang senang dan susah hanya mengadu kepada Allah. Jangan berkeluh kesah. Begitu Arin. Masya Allah. Senang dan susah itu cuma ngadunya kepada Allah ya Maya. Betul. Karena kenapa? Karena tadi dalam Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Ujian yang diberikan dari Allah. Begitu. Gimana nih sahabat dermawan? Masih semangat ya? Mama baru sedikit aja ngasih nasihat ke kita. Tenang, masih panjang.
Bagi sahabat dermawan yang menyaksikan ini via Facebook ataupun juga via YouTube, silakan layangkan komentar, layangkan pertanyaan di kolom komentarnya seperti itu. Nanti insya Allah Mama sudah siap untuk menjawabnya ya, Ma ya. Asalkan sesuai dengan tema yang sedang kita kaji pada pagi hari ini seperti itu. Nah, lanjut nih, Ma. Tadi Mama bilang sabar dan senang ataupun susah kita kepada Allah. Tapi manusia itu ya, Ma ya, kalau misalnya menghadapi fase seperti ini, ujiannya tuh udah nggak bisa di listing gitu, Ma. Udah nggak bisa dicatat lah, banyak gitu ujiannya. Udahlah, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Kerjaan juga ada sebagian saudara kita juga yang di PHK, gaji juga ada yang dipotong. Bagi yang jualan juga, tadi Mama sudah bilang, modal, jangankan modal, Ma. Laku 10 biji udah alhamdulillah, ya Ma ya. Modal juga buat makan lagi belum tentu bisa didapat habis seperti itu. Nah, banyak sekali yang Arin dapatkan nih Ma kabarnya dari saudara-saudara kita, nggak cuma di Jakarta aja kondisi ini terjadi, tapi juga hampir di seluruh negara kita di Indonesia ini yang kondisinya ini menggali lubang, tutup lubang seperti itu. Yang mau nggak mau biar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi itu melalui pinjaman atau hutang seperti itu, Ma. Nah, tapi sayangnya di saat zaman semakin modern seperti ini, itu tadi ujiannya nggak cuma sampai di situ aja, nggak cuma nggak punya pangan, tapi nggak punya modal juga nih, Ma. Sebagian banyak sekali yang tergiur oleh kemudahan peminjaman dari pihak-pihak yang memudahkan gitu, Ma, untuk peminjaman uang. Sayangnya ini dengan segenap persyaratan. Jadi banyak bunga yang bertebaran yang harus dikembalikan lagi oleh si peminjam seperti itu, Ma. Pinjam misalnya 2 juta, tapi harus dikembalikannya bisa dibilang 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Bahkan dan itu yang membuat kehidupan saudara-saudara kita itu tampaknya ya stuck di kondisi seperti itu aja. Sebenarnya boleh nggak sih, Ma? Bukankah itu suatu kemudahan ya dalam sebuah ujian gitu? Tapi dalam Islam gimana nih, Ma, pandangannya, Ma? Oke. Ketika kita mengarungi hidup dan kehidupan sebagai seorang muslim, ikuti hadis Nabi. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassakum bihima kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Quran dan sunnah Rasul. Kita lihat bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan ujian, musibah, kesulitan. Anda silakan lihat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kalian kecuali sesuai kadar kemampuan iman kalian. Jangan berkecil hati. Berat banget, rasanya saya nggak sanggup menghadapi masalah. Justru ujian diberikan kepada Allah seiman kita. Kalau lulus harkat derajat kita daripada Allah naik. Bahkan Allah berfirman dalam At-Talaq ayat 2 di ujung, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Ayat yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Ini janji Allah. Syaratnya apa? Takwa. Makanya jadilah orang takwa. Janji Allah kalau Anda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun musibah, seberat apapun ujian, masalah yang datang kepada kita, selama dia takwa kepada Allah, jalan keluarnya pasti ada. Diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Selama ini ada seseorang cuma dari uang gaji. Ada seseorang hanya dari penghasilan dia jualan hari-hari. Misalnya, dalam tanda kutip. Tapi dengan kudrat iradat Allah, kalau orang tadi mau bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, pasti Allah berikan rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya ambil contoh. Dulu
yang namanya pengajian, yang namanya ceramah, langsung kita berhadapan muka dengan muka di lapangan, di aula, di sebuah gedung, dan seterusnya. Gara-gara corona hikmahnya kita ambil. Bisa kita secara virtual, benar ngarin? Betul, Kayak Ma. ini kita bisa. Mm-mm. Kenapa? Hikmah corona. Coba kalau nggak ada corona, kita nggak dipakai ilmu ini kan selama ini. Cuman Ya, ilmunya betul. doang tanpa praktek, teorinya doang. Gara-gara corona, teori-teori, ilmu-ilmu yang ada kita praktekkan. Walaupun mamah di sini, Arin di sana, kita bisa ngobrol, bisa bercanda, udah bisa mesen ranginang malahan Mama Arin. Masya Allah. Ini kalau kita orang bertapka jangan berkecil hati. Makanya jangan kebanyakan berkeluh kesah. Yang penting kita berusaha. Jangan Anda bilang dari mana saya makan. Makhluk hidup. Jangankan kita manusia yang besar segede gini. Binatang kecil saja disiapkan oleh Allah rezekinya. Dijamin oleh Allah. Anda lihat surat Hud ayat 6. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Semua yang bergerak dabah melata di muka bumi ini. Mereka dapat rezeki. Allah tahu tempat penyimpanannya. Allah tahu tempat tinggal mereka. Semua jelas tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ayat ini menyatakan dijamin rezeki kita oleh Allah. Orang yang koma sekalipun, selama dia masih diberikan kehidupan oleh Allah, rezekinya ada melalui infus. Coba kalau orang sudah ditakdirkan mati, diinfus nggak bakalan masuk. Dimasukin makanan nggak bakalan masuk. Jadi jangan berkecil hati, modalnya takwa kata Allah. Makanya tetap berpegang kepada Al-Quran, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jangan sekali Anda bilang begini, hari gini gitu loh, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Sehingga Anda pergi pinjam ke rentenir, pergilah Anda meminjam riba, ini jelas haram. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 275, orang yang meribakan uangnya, orang yang meminjam riba, mereka seperti orang gila, sempoyongan, jalannya tidak tegak berdiri, loyong. Kenapa? Anda lihat, orang yang minjem riba, orang yang meribakan uang mereka, itu tidak tegak. Karena apa mereka? Mereka tahu ini salah. Jauh daripada keberkahan, jauh daripada ketakwaan. Mereka tidak diberikan jalan keluar yang baik karena apa? Mereka mengikuti langkah-langkah setan. Mana yang namanya riba? Anda lihat surat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Artinya, kalau kita bertakwa kepada Allah jadi orang beruntung, kalau ngambil untung berlipat, dia orang yang merugi, dialah yang kemasukan setan. Allah sangat tidak suka dan sangat benci Allah dengan orang yang meribakan uang, yang meminjam riba. Apa ancaman Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Bayangkan. Siapa yang diancam dihancurkan oleh Allah dalam ayat ini? Orang yang meminjamkan riba, orang yang minjem duit riba, orang yang ngantar, orang yang jadi saksi, orang yang menunjukinya, semua yang terlibat dengan riba tadi, inilah yang diancam oleh Allah. Yamhaqullahu riba. Aku hancurkan orang yang riba. Saya yakin kita semua tidak ingin dihancurkan oleh Allah. Oleh karena itu hindari. Arin bilang, hari gini begitu banyak yang namanya riba di depan mata, bahkan masuk rumah kita melalui HP, masuk penawaran-penawaran. Kalau Anda butuh pinjaman, butuh modal, butuh merombak rumah, butuh beli mobil, itu penawarnya manis-manis luar biasa. Tapi tidak sedikit yang terjebak. Begitu belum masuk dibujukin kayak apa,
sudah dia masuk kepada perangkap mereka, sudah minjam, bunganya sekian persen, tidak bisa bayar, Masya Allah, dikejar-kejar, bahkan tidak sedikit yang dipermalukan. Semua nama-nama yang di HP ditagihin sama dia. Yang nggak kenal aja ditagihin. Jadi aib kan, seorang tahu dia punya utang 5 juta, punya utang 10 juta. Bahkan belakangan sangat marak di kampung-kampung. Karena banyak orang yang di kampung-kampung. Khususnya emak-emak. Rin, mama ini ngajar kebanyakan di kampung-kampung. Emak-emak yang di kampung-kampung didatengin oleh bank keliling. Ada yang disebut dengan bank emok. Semuanya adalah riba. Semuanya adalah haram. Rentenir. Contoh, minjem duit sama bank keliling 1 juta. 100.000 deh yang gampang. 100.000. Dikasih 90.000. Tiap hari bayar 4.000. 4.000 kali 30, 120.000. Sementara dia kasih pinjaman hanya 90.000. Artinya 35% bunga dia. Karena yang tadinya 90.000 dia pinjaman, catatannya 100.000, bayarnya 120.000, selisihnya 30.000. Inilah riba. Riba itu bertambah dan berlebih. Hukumnya haram dalam agama kita, dalam agama Islam. Hidup mereka diancam akan dihancurkan oleh Allah. Kalau seandainya Anda boleh modal usaha, silahkan. Tapi kenyataan kalau buat makan, dari mana Anda akan membayarnya? Makanya jangan sampai Anda minjem uang riba. Termasuk di kampung-kampung saya melihat banyak mereka itu yang disebut dengan bank emok. Mereka ngumpul emak-emak 10 orang, 6 orang, 15 orang. Ngumpul mereka ngariung tentang modal usaha mereka. Ini pun haram hukumnya. Karena pinjaman tadi ditambah. Tapi alhamdulillah, Arin bilang di ACT ini ada yang disebut dengan wakaf modal usaha bersama. Usaha mikro, nah, ya. Wakaf modal usaha bersama ini tadi Arin bilang. Iya, Ma. Usaha mikro, Ma. Ya, usaha mikro. Wakaf modal usaha mikro. Modal usaha mikro. Mikro. Ya. Usaha Ini kecil. benar kata agama. 2 juta, dibayar 2 juta, kemudian digulirkan ke yang lain biar bergerak. Inilah yang Allah katakan. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi yang namanya wakaf modal usaha mikro ini benar kata Islam. Inilah Islam. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Tetangga kita, teman kita, saudara kita, sesama muslim kita tidak punya modal karena habis modalnya, dipinjemin duit, diputerin sama dia, kembalikan sesuai modal. Ini yang benar. Inilah yang dikatakan ta'awun, saling tolong-menolong. Cuman seperti Arin tadi bilang, tidak sedikit di masyarakat kita, kadang-kadang maaf dalam tanda kutip, yang minjemnya juga kurang amanah. Misalnya, dia waktu minjem, iya bilang mau dibayar. Tapi di tengah jalan dia ada kebutuhan, biarin deh pakai dulu. Ini dia tidak amanah. Harusnya dia kalau sudah niat, faida azamta fatawakal Allah, sampaikan usaha, ada orang minjemin modal, bersyukur, sedikit-sedikit kembali kita cicil untuk bayar modal usaha kita, kita menggulirkan keuntungannya. Itu yang benar. Kalau niat kita sudah benar, pasti diberikan yang benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu Rasul bersabda. Allah menilai-nilai kita, niat kita. Kalau sudah bulat, Masya Allah, manjada wajada. Bulat, saya akan usaha dengan ini, pasti bisa. Yakinkan di hati Anda. Allah berikan pertolongan kepada kita. Kalau kita yakin di hati yang paling dalam, Allah pasti akan mengabulkan keinginan kita. Tapi kalau setengah hati, alhamdulillah dari ACT, ada pinjaman nih, modal usaha mikro saya nih, 2 juta, seperti Arin bilang tadi. Karena dia digampangin,
gampanglah ACT makan katanya yayasan sosial misalnya, maaf dalam tanda kutip. Karena digampangin, ya udah. Ada uang terkumpul, dipakai lagi. Kapan kembalinya? Kenapa? Ngegampangin. Makanya jangan ngegampangin. Gitu. Tetap harus jaga amanah ya, Maya? Betul, harusnya amanah. Karena Allah saja perintahkan agar kita amanah. Coba Anda lihat dalam An-Nisa 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati laliha. Allah perintahkan kepada kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Harus amanat, kata Allah. Tuh. Harus amanat kita ini. Kita mah tidak amanat, berkhianat. Artinya munafik. Kan tanah orang munafik ada 3. Ayatul munafiki salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wadahlapa wa idza tuminahana. Tanda orang munafik ada 3. Kalau ngomong bohong, janji ngelak, dikasih amanat khianat. Ini yang ketiga. Dibilang nanti sekian bulan kembalikan modal. Iya, pada saat itu di tengah jalan dia punya duit. Bukan dikembaliin dulu, pakai yang lain. Artinya dia berkhianat. Bagaimana hidup akan barokah. Dia ini munafik. Dan yang jangan lupa amanat itu tanda orang yang beriman. Coba lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia. Mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menunaikan janji-janji mereka. Waktu ijab kabul. Dikasih modal buat usaha mikro mereka. Iya saya ganti nanti. Tapi tanggal berapa, bulan apa. Kan udah janji. Tapi di tengah jalan dia melenceng daripada amanatnya. Tidak menunaikan janji-janji mereka. Apa yang terjadi? Ini dia karena berkhianat. Maka Allah mundur dari mereka. Karena mereka pun sudah mundur daripada perintah Allah. Makanya saya mengajak siapapun Anda, yuk sahabat-sahabat dermawan, yuk. Mumpung ada yang memperhatikan kita. Memberikan modal buat usaha mikro kita. Alhamdulillah masih ada yang merhatiin. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan dipakai sembarangan. Kita harus tahu ada orang yang membantu, bersyukur. Man lam yaskurun nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, artinya dia tidak bersyukur kepada Allah. Apa maksud hadis ini? Ada orang yang hero dengan kita. Membantu modal. Memberikan modal nih pinjaman lunak. Tidak usah pakai bunga. Pakai dengan sebaik-baiknya. Artinya hati mereka yang menolong kita digerakkan oleh Allah. Kita bilang terima kasih dengan amanat. Tanggal berapa kita mengembalikannya? Bulan apa kita menggalikannya utuh? Nah, kalau kita amanat, pasti Allah berikan perlindungan buat kita. Begitu seharusnya, Rin. Jadi jangan digampangin. Jangan digampangin ya, Maya. Betul. Nah, memang tadi mau bilang nih yang di awal sebelumnya mah tentang terkait dengan riba. Ini bulu aku langsung merinding gitu sih mah karena memang sebegitu dahsyatnya ya bahaya terkait dengan riba ya Maya ya. Untuk di kehidupan kita ini, apalagi yang tadi mau juga bilang memang ujian itu bagi seorang muslim sebuah fase untuk naik tingkat, naik kelas ya Maya. Apakah di masa pandemi ini kita sebagai seorang muslim bisa lulus ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melewatinya dengan ketakwaan, kesabaran ya Maya, dan tidak tergoda dari cobaan-cobaan atau bisikan-bisikan. Arin tadi bilang buat seorang muslim ujian, bukan. Seluruh manusia diberikan oleh Allah ujian. Apa sih gunanya ujian? Fungsinya ujian? Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Arin coba lihat. SD, ujian, lulus, SMP. SMP, ujian, lulus, naik SMA. Ujian, lulus, naik S1. Kalau lulus. Sekarang kita kena corona. Terus ekonomi merosot seperti ini. Ujian dari Allah. Dan pasti kita bisa mengatasinya. Wong Allah tahu ukuran kita. Kita contoh, anak SD ujian tidak bakalan pertanyaannya pertanyaan SMP. Bener nggak, Rin? Betul, Mah. Pasti anak SD diuji dengan pelajaran SD. Anak SMP diuji dengan pelajaran SMP.
Begitu seterusnya. Oh, Makanya jangan ada bilang berat banget, saya nggak sanggup. Masya Allah. Sadar, jangan berputus asa. Orang yang berputus asa, kata Allah, adalah orang kafir. Anda silakan lihat surat Yusuf 87. Wala tayasu min rahillah innahu la yayasu min rahillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Kita nggak mau kan dibilang orang kafir. Iya, Makanya jangan putus asa. Jadi caranya bagaimana sekarang mengatasinya biar ringan terasa oleh kita? Gimana tuh, Ma? Baik, sahabat dermawan, saya berikan resep buat Anda. Kalau pengen ringan terasa beban kita, ketika kita kena musibah, kita kena ujian, kita punya masalah, lihat orang lain yang musibahnya lebih berat dari kita, pasti ringan terasa oleh kita. Misalnya, aduh pusing, kepala, liur, pergilah ke UGD. Orang lain bukan liur doang kepalanya, tapi bahkan retak kepalanya. Allahu Akbar. Ya Allah, gimana nih? Gue di PHK, nggak punya penghasilan. Ya Allah, bagaimana? Alhamdulillah, masih punya rumah. Orang rumah juga nggak punya seumur-umur. Ya Allah, ini mobil sampai kejual gara-gara corona. Alhamdulillah, ada yang dijual. Untung dulu waktu punya duit beli mobil, bisa jual mobil buat nambahin usaha. Ya Allah, saya Masya Allah sekarang punya mobil juga jelek. Akhirnya kemana-mana naik motor. Untung punya motor. Orang lain motor juga nggak punya. Jadi pemirsa, sahabat dermawan, kalau pengen ringan terasa apa yang melanda diri kita. Musibah, ujian, dan masalah. Selalu lihat ke bawah. Rasul mengatakan, soal dunia lihat ke bawah, soal ibadah lihatnya ke atas. Kita mah dibalik sama setan. Soal dunia lihat ke atas, soal ibadah lihat ke bawah. Heran orang-orang pandemi masih balik ya, Pak ya? Salah tahu, capek menderita batin. Makanya ikuti aturan Nabi. Kalau masalah dunia lihat ke bawah. Jadi kalau kita kena musibah, biar ringan terasa musibah kita, lihatlah oleh kita musibah orang lain yang lebih berat daripada kita, pasti akan lebih ringan terasa oleh kita. Untung kita mah masih punya rumah. Untung masih punya mobil. Makanya orang Jawa itu orang hebat. Nggak pernah rugirin. Untung mulu seumur-umur. Angin, puting beliung, brak. Rumahnya ketimban rumah. Untung rumahnya doang. Orangnya hidup. Anaknya naik motor, tabrakan kaki, plak. Untung cuma sebelah yang patah kakinya. Sebelah lagi enggak. Gitu. Ya Allah. Capek pikiran kita. Oke, Arif. Oke, Mama. Siap. Jadi kalau boleh menyimpulkan nih, Ma. Tadi dari cerita-cerita yang tadi panjang itu. Berarti pertama, benar-benar kita harus bersyukur banget ya, Ma ya. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khususnya buat sahabat dermawan yang menyaksikan tayangan ini nih. Pertama tuh bersyukur. Satu, alhamdulillah internet masih jalan. Ya, Ma ya? Ya. Listrik berarti di rumah masih ada. Gadget itu masih termanfaatkan untuk mendapatkan ilmu. Ya, Ma ya? Dan juga kita bersyukur ada mama yang masih sehat, memberikan ilmu, memberikan semangat, memberikan nasihat untuk kita semuanya. Kenapa Alhamdulillah. Sehat? Allah berkehendak. Mama makannya nggak pernah pantang. Pantangnya satu. Arin tahu pantangan Mama? Pantang mundur gua mah. Apa juga dimakan. Gitu. Jadi sehat. Alhamdulillah masih ada makanan yang kita makan. Begitu. Orang lain makan juga susah. Makanya orang yang bersyukur itu akan lipat gandakan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna Allaha bilasyadid. Ibrahim ayat 7. Allah telah mengumumkan, siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih. Banyak bersyukur modal utama mengatasi permasalahan kita. Makanya Rasul mengatakan, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, kena kendala, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Itulah orang beriman, Arif. Kaya sekali nih orang beriman ini ya. Nah, Masya Allah. Jadi tambah semangat nih. Ayo, kita menjadi orang beriman di masa pandemi ini semakin naik ya, Maya. Amin. Insya Allah dengan segala ujiannya. Baik, Mama dan juga sahabat dermawan.
ingin tadi menyampaikan, tadi Mama sempat menyinggung terkait dengan program wakaf modal usaha mikro. Mm-mm. Nah, sedikit kalau boleh update ya, Ma ya. Program wakaf modal usaha mikro itu dia memang sebuah program yang diinisiasi oleh Global Wakafnya ACT nih, Ma. Kalau Mm-mm. orang biasanya atau sahabat dermawan biasanya melakukan transaksi sedekah seperti itu, Ma. Tapi Ya. kali ini transaksinya bukan hanya sedekah saja, Mm-mm. bukan hanya sekedar menginfakkan saja, tapi Ya. juga ada yang namanya wakaf. Ya. Kali ini bukan cuma wakaf untuk masjid, wakaf untuk jalanan, wakaf untuk sekolah, tidak. Tapi wakaf produktif yang bisa langsung digunakan oleh saudara kita yang kondisinya seperti tadi, Mah, yang masih dalam kondisi berhutang ataupun juga dalam kondisi sulit untuk mendapatkan modal usahanya di masa pandemi ini. Nah, sahabat dermawan yang menyaksikan ini bisa membantu jutaan saudara kita di Indonesia khususnya untuk mengeluarkan mereka atau meringankan saudara kita dari kesulitan-kesulitan tadi dengan cara berwakaf seperti itu. Ini Iya, peribahasa yang berlaku. Kalau kita menolong saudara kita, bukan hanya ngasih ikannya, tapi kasih pancingannya. nah, Artinya sekarang yang namanya wakaf ini diberikan pancingan, ikan udah berkali-kali dari ACT dan kita semua memberikan ikan kepada mereka. Sekarang kita berikan mereka pancingannya agar mereka jangan hanya makan sudah terhidang di hadapan mereka, tapi mereka berpikir bagaimana caranya mencari ikan dengan kita bagikan sekarang pancing, pancing, pancing. Itulah yang disebut dengan wakaf modal usaha mikro. Nah, Mah, terkait dengan wakaf nih, Mah. Sedikit, kalau boleh Arin tanya, apa sih, Mah, memang bedanya antara wakaf dengan sedekah, Mah? Oke. Apakah ada perbedaan kenapa Allah tuh membedakan antara sedekah dan juga wakaf gitu dalam akad seorang muslim? Oke. Apa bedanya? Yang namanya sedekah itu terbagi dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunat. Sedekah wajib yang pertama karena zakat. Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha At-Taubah 103. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan harta mereka, untuk membersihkan kekayaan mereka. Yang kedua, yang namanya sedekah yang wajib itu karena adanya pernikahan. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Seorang suami diperintahkan memberikan apakah kepada istrinya sesuai kemampuannya. Kalau kaya dengan banyak, kalau sedikit sesuai dengan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, karena keturunan. Si A menikah dengan si B punya anak, C, D, E misalnya. Maka si A sebagai ayah kepala keluarga wajib memberikan kepada keturunannya. Kemudian yang keempat, yang namanya sedekah yang wajib. Yaitu kalau dia bernazar. Kalau saya sehat, saya akan bersedekah kepada fakir miskin 5 juta misalnya. Nazar adalah wajib, kewajiban yang diwajibkan diri sendiri. Yang kelima, sedekah wajib yaitu tiada lain adalah denda. Misalnya, ada seseorang berhubungan badan di siang hari lagi bulan Ramadan, didenda harus memerdekakan budak belian, puasa 60 hari berturut-turut, atau memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang, itu denda. Misalnya ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah, saya melihat, dan enggak melihat, dendanya, Anda lihat Al-Maidah 89. Dia memerdekakan budak belian, kalau tidak sanggup memberikan pakaian 10 orang fakir miskin 10 pasang, kalau nggak sanggup memberikan makan 10 orang fakir miskin, yang keempat puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini denda, inilah yang wajib 5 macam. Sekarang sedekah sunat. Sedekah sunat. Kalau zakat kan 2,5% kalau harta dan lain sebagainya beda-beda. Kalau yang namanya sedekah, ini tandanya orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa, memberikan sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, ini adalah sedekah. Artinya dia orang yang bertakwa. Ali Imran 134. Kemudian infak. Nah, infak itu diberikan niatnya hanya karena Allah. Kalau sedekah, sedekah biasa buat apapun. Nah, ini sedekah.
Kemudian wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Sesuatu yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Sesuatu yang diwakafkan tidak boleh diwariskan. Sesuatu yang diwakafkan tidak boleh digadaikan. Wakaf berhenti. Nih, Anda ini dari sahabat dermawan mengumpulkan uang di ACT. Lalu kita bantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini dengan modal usaha mereka, usaha yang mikro misalnya. Nah, itu berhenti. Jangan Anda ambil lagi buat kebutuhan mereka. Dan pahalanya luar biasa. Insya Allah, siapapun Anda sahabat dermawan yang menyumbangkan ini berapapun nilainya, asal niat ikhlas karena Allah, nanti hasilnya akan ada peroleh di yaumil akhir nanti. Jadi wakaf itu artinya adalah berhenti, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kemudian tidak boleh diwariskan. Wakaf ini buat fakir miskin, memberikan modal usaha buat mereka, digulirkan sesuai dengan harapan kita. Tapi punten dalam tanda kutip, saya di Majelis Taklim punya seperti itu tempo hari, sekarang berhenti karena kebanyakan yang dipinjemin duitnya nggak ngembaliin. Begitu Arin pengalaman aku gitu loh sebagai orang tua di kampung. Masya Allah, Mama ternyata lebih banyak nih pengalamannya ya, Maya. Sangat banyak karena di panjang si pengajian mah berbagai gaya kita lakukan karena saya takut jamaah saya itu kemasukan yang namanya bank keliling, takut dengan bank emok dan seterusnya, kita berusaha. Akhirnya yang bisa jalan adalah koperasi di Majelis Taklim. Walaupun kecil-kecilan, insya Allah ini berjalan dengan baik. Masya Allah. Tadi Mama bilang walaupun kecil-kecilan ya Maya. Ya. Kalau misalnya tadi Mama bilang wakaf, kalau nggak salah wakaf ini jariahnya nggak terputus ya Maya sama pahalanya? Jadi yang namanya yang terputus, sama taddu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yadudahu. Terputus semua amalan orang Adam kecuali 3. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Yang disebut dengan amal jariah sesuatu yang diberikan niatnya karena Allah, termasuk wakaf ini. Nyumbang masjid, semen, nyumbang ubin, nyumbang pasir. Nah, nyumbang kepada orang yang butuhkan. Ini loh saya wakafkan. Selama ini digulirkan, maka pahalanya tidak akan habis selama digulirkan. Itulah. Baik. Soal global wakaf dengan pengalamannya, Mah, ya, mempersamai umat, ya khususnya di momentum pandemi seperti ini, insya Allah luar biasa sekarang. Alhamdulillah amanah, dan ternyata baru dapat bocoran nih Mah kalau misalnya wakaf modal usaha mikro ini sudah berjalan dan juga membahagiakan lebih dari 500 orang saudara kita. Betul. Bagaimana nggak bahagia, mereka lagi usaha, nggak usah jauh. Mama aja yang di kampung, ada mama, ada tetangga. Nggak usah jauh, Rin. Kita kasih duit, minjem, misalnya mereka 500.000, 1 juta kita kasih buat jualan uduk, jualan cendol, bakwan, bisa jalan. Gimana gak bahagia? Membahagiakan orang yang susah itu pahala yang luar biasa. Makanya kebahagiaan akan timbul kalau berikan keberkahan buat kita. Boleh jadi buat Anda orang kaya, duit 500 tidak berharga. Tapi buat orang tidak mampu, bisa modal usaha. Mereka dagang kecil-kecilan. Dengan uang itu diputar. Tapi punten dalam tanda kutip, pengalaman pribadi saya, tidak sedikit yang dimodalin habis gitu. Kebanyakan yang habis kita modalin daripada yang bergulir. Ini masalahnya karena keserakahan manusia sekali lagi. Insyaallah. Semoga ya Maya, para saudara kita ini yang sudah mendapatkan bantuan dana modal usaha mikro ini juga tetap Allah jaga kejujurannya, Allah jaga amanatnya beliau. Kita, Rin. Betul. Kita dari ACT menolong mereka agar mereka bisa bekerja berusaha. Yang ditolong pun tahu diri. Alhamdulillah ada yang nolong, saya akan menjaga amanat tadi. Kalau dua-duanya ada klop, insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi pengalaman mamah puluhan tahun selama ini, orang yang kita tolong, maaf, kebanyakan tidak jaga amanah, ngegampangin. Itu loh permasalahannya.
Survei membuktikan. Survei membuktikan. Nah, tapi pengalaman Mama juga nih, Ma, atau dalam syariat Islam ya, Ma ya, wakaf itu sebenarnya ada nggak sih minimal nominalnya gitu? Atau memang harus yang dengan nominal besar sebenarnya? Atau boleh juga misalnya 1.000 atau 5.000 per hari terus, tapi niatkan wakaf itu boleh, Ma? Yang namanya wakaf tidak ada jumlah nominal kok. Apapun harta yang kita wakafkan, yang penting niat dari hati kita realisasikan, ini loh wakaf saya karena Allah. Kemudian yang namanya wakaf, pertolongan bantuan kita, jangan sekali-kali diungkit-ungkit. Ini yang salah. Salahnya habis. Coba Anda silakan lihat Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan batalkan. Jangan kalian batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang menerima, seperti orang yang sedekah ria, pamer, pengen dipuji orang. Jadi jangan diungkit-ungkit. Kemarin gue tuh yang nyumbang mesin itu tuh 10 sak semen. Ubin 20 meter. Gue tuh yang itu gue. Nah ini yang salah. Jangan diungkit-ungkit, apalagi menyakiti hati orang yang menerima dalam tanda kutip. Itu pahalanya rontok pakai G bukan pakai K. Kalau pakai K rontok belum seberapa, kalau pakai G parah rontok pahalanya. Begitu Arin. Masya Allah. Mama, Kak, tadi Mama juga sempat bilang nih, Ma, kalau misalnya hidup tuh gak cuma ngejar tentang apa ya, kekayaan yang ada di dunia ini yang Mama bilang, tapi juga salah satunya yang harus kita kejar walaupun kita dalam kondisi kekurangan saat ini atau dalam kondisi kesulitan saat ini, itu tetap ada, kalau Arin boleh menyimpulkan, itu namanya keberkahan. Ya nggak sih, Mas? Ya. Meskipun jualan cendol, nasi, uduk, ya. Anak-anak misalnya cuma bisa makannya nasi, telur lagi, tempe, tahu, sambal lagi, seperti itu. Tapi bagaimanapun, yang penting hidup kita tuh berkah. Begitu nggak sih, Mas? Modalnya apa? Iman dan takwa. Silakan sahabat dermawan lihat Al-A'raf 96. Lau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fahadanahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, aku buka pintu keberkahan dari langit, pintu keberkahan dari bumi. Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, na'udzubillah azabku sangat pedih. Dalilnya kata Allah, penduduk kampung, penduduk negeri manapun, beriman dan bertakwa kepada Allah, dijanjikan oleh Allah, dibuka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu modalnya, beriman dan bertakwa. Makanya tanda orang yang beriman diantaranya amanat. Tanda orang yang beriman yaitu menunaikan janji-janji mereka. Artinya kalau yang mengelak daripada amanat, dia berkhianat. Dia lalai daripada janji mereka tidak ditepati, orang munafik, nggak bakal hidup mereka bahagia, nggak bakal memberikan keberkahan. Berkeberkahan adalah berkembang, dan berkembang. Buktinya, pandemi dari semenjak udah pertengahan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ya sekarang September, sudah 7 bulan. Buktinya, makan tiap hari. Pakai baju tiap hari. Iya apa iya? Iya, betul. Bukti keberkahan. Masih bisa belanja orang-orang. Ke toko-toko masih bisa belanja. Bahkan online jalan baju, kudungan masih beli. Gara-gara berkah. Inilah keberkahan. Tumbuh. Modalnya iman dan takwa. Kalau misalnya bagi pelaku yang atau saudara kita yang masih menjalankan riba seperti itu, ada nggak konsekuensinya dengan kehidupannya dia? Karena yang Arin tahu tuh banyak banget orang yang minjem uang, sudah pontang-panting sana sini, gali lubang, tutup lubang, itu juga usahanya ya stuck di seperti itu aja, dan juga banyak nggak sedikit juga yang keluarganya cukup berpengaruh gitu, Mak. Ada yang anaknya
apa misalnya nakal atau misalnya nilainya anjlok, itu ngaruh juga dari keberkahan dan atau akad yang Pasti, dilakukan pasti. pribadi itu, Mas? Dan mereka kemasukan setan. Mereka walain kadzabu qaudanahum bimakan yaksibun. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah, jauh dari perintah Allah, tapi mengerjakan yang dilarang oleh Allah, mereka orang-orang yang merugi, kata Allah. Makanya yang kita makan harus yang halal. Anda lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, kita kan manusia. Makan semua yang di muka bumi halalan thayyib. Halalan thayyib secara hukum. Halalan thayyib cara memperolehnya. Thayyib hasilnya. La tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang nyata. Kenapa? Karena yang diambil tidak yang halalan thayyibah. Yang benar mana? Anda lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman. Sudah bukan manusia lagi tapi orang beriman. Karena hanya orang beriman yang sanggup. Makanlah semua rezeki yang aku berikan kepada kalian yang halal dan yang baik, lalu bersyukur kepada Allah. Jangan menserikatkan Allah ketika kalian menyembah kepadanya. Nah ini yang Allah kehendaki. Jadi orang yang beriman, tiap dapat rezeki sekecil bagaimanapun, dia bersyukur, lalu ibadah tidak menserikatkan Allah. Nah ini modalnya. Makanya kalau Anda sudah jadi orang yang beriman, lalu bersyukur dengan nikmat Allah, ibadah tidak menserikatkannya, ini yang dikehendaki oleh Allah. Makanya syukur bukan kebutuhan orang lain, apa kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Anda lihat surat Luqman ayat 12. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, syukur untuk dirinya sendiri. Wa may yaskur fa inna ma yaskuril nafsi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur buat dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Makanya syukur itu menampakkan nikmat. Ada orang yang kasih modal usaha dipakai di jalan yang benar. Ini syukur. Badan sehat dipakai buat ibadah. Pertanyaannya sekarang. Dalam masa pandemi corona. Sekarang badan kita masih sehat. Berapa kali Anda hatam Quran selama 7 bulan? Ayo. Selama 7 bulan ini. Apakah Anda tiap hari qobliyah ba'diyah sholat wajib Anda? Berapa banyak sedekah Anda? Berapa banyak Anda ayat-ayat apal-apal ayat-ayat Al-Quran? Tanya dengan diri sendiri. Artinya orang bersyukur masih diberikan umur. Orang lain kena corona langsung mati. Sekian banyak orang mati dikubur pakai peti. Dibungkus pakai plastik. Nah, artinya kita kurang bersyukur. Depan mata nonton TV tiap hari banyak orang mati gara-gara corona. Kita ini diberikan kesehatan. Kesehatan nggak dipakai. Yang salah siapa? Kita. Kita nggak bersyukur. Artinya kita kufur. Walain kafartum inna Allahi bila sadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Masya Allah. Lihat waktu kita. Sehari semalam 24 jam. Corona, ke kantor kagak. Kerja kagak. Ngajar kagak. Di rumah aja. Coba, dipakai apa waktu kita? Hanya nonton TV, atau baca Al-Quran, atau baca buku agama, atau dengerin YouTube tentang ceramah keagamaan, atau hanya joget-joget liatin yang nyanyi di TV, ikut joget, atau cuman TikTokan nil. Ini kita tanya dengan diri kita. Termasuk orang syukur, termasuk orang kufur kita ini. Jangan jauh-jauh. Padahal kalau dilihat saja, tiap hari kita melangkah jumlah umur nambah. Selama corona, udah nambahin jumlah umur 7 bulan. Berkurang 7 bulan. Langkah ke kubur makin dekat. Ngaca yuk. Sahabat dan mawan. Nambah enggak pahala kita? Nambah enggak amal kita? Atau stuck begitu saja? Bukankah Rasul mengatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi? Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi.
Siapa yang lebih baik daripada kemarin? Dia untung. Kalau ditanya mau untung, mau rugi, pasti untung. Kelakuan, robah-robah, gitu Rin. Buat apa? Sayang kan waktu kita. Gitu. Wah, jelek banget nih buat aku juga nih, Masya Allah. Sudah banyak sekali teman-teman menyampaikan kalau banyak sahabat dermawan yang ingin bertanya langsung kepada Mama. Insya Allah, kita mulai. Bismillah ya, Ma ya. Sudah siap ya, Ma, dengan pertanyaan? Bismillah. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Linda di Jakarta, pertanyaannya. Banyak kasus ditemukan di masyarakat kita, orang yang akhirnya terjerat ke dalam riba, seperti menggunakan jasa bank keliling, bank konvensional dengan alasan kedaruratan, karena kebutuhan yang mendesak. Apakah dalam Islam dikenal kedaruratan, sampai harus terjerat ke dalam riba yang sebenarnya? Hukumnya haram. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang sudah Mama sebutkan tadi, hukum orang yang terlibat dalam riba itu kekal selamanya di neraka. Nah, ini betul begitu ya, Ma ya? Iya, betul. Betul. Seperti itu. Jadi dikatakan oleh Allah, terdesak bagaimanapun kalau orang yang imannya mantap kepada Allah tidak boleh melakukan sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kenapa? Udah jelas haram kok dikerjain. Artinya kita nyerempet-nyerempet untuk melawan kepada Allah. Kadang-kadang begini, ini mah kepepet, Allah juga tahu kebutuhan kita. Ini dia, ngegampangin. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan dimudahin. Anda silakan lihat. Yang namanya Al-Quran kan di dalam surat Al-Baqarah 185. Allah mengatakan, Allah menghendaki kemudahan buat kamu, tidak menghadapi kesusahan. Mudahnya bagaimana? Dengan cara paling menolong. Tetangga kita minjemin. Kayak sekarang di ACT, dipinjemin. Ini tempatnya, bukan rentenir. Karena tidak sedikit saya menyelesaikan permasalahan jamaah-jamaah saya yang terlibat rentenir. Gara-gara duit 10 juta rumah keambil. Duit 5 juta yang tadinya ngewarung buat modal. Akhirnya rumah keambil. Tidak sedikit ini pengalaman, pelajaran buat kita semua. Jadi pelajaran bukan hanya pengalaman pribadi, pengalaman orang lain pun adalah pelajaran buat kita. Agar kita tidak boleh terjerat di situ. Karena sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti semua ada hikmahnya yang menyusahkan kita. Ada mudaratnya buat kita. Seperti itu. Makanya ketika kita sudah tahu tentang hukum-hukum ini, alhamdulillah ada ACT yang selalu menolong, membantu. Ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi jangan lupa harus amanat. Begitu. Harus amanah. Lagi-lagi mau menekankan harus amanah. Seperti itu ya, Maya. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab Ibu Linda. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum, Ma. Saya ingin bertanya, gimana kalau sudah terlanjur meminjam di bank konvensional yang pastinya ada bunganya, Ma? Pengen langsung lunasin, tapi memang benar belum ada dananya. Jangankan untuk langsung lunasin, untuk sehari-hari aja sehari-hari saja harus sangat berjuang, Ma. Mohon pencerahannya. Nah, MUI punya undang-undang nomor 1 tahun 22 kalau tidak salah. Yang namanya konvensional itu sama dengan riba. Saran saya berpindahlah ke bank syariat. Ini para ulama sudah meyakinkan inilah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Imam Syafi'i. Berjuang ya, inna ma'al usri yusra. Berpindah aja banknya ke bank syariah. Berpindah kepada bank syariah. Yang lebih aman. Ya, Maya. Ya. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu atau Mbak Nur Afni Astuti. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk pembiayaan KPR itu apakah termasuk riba? Walaupun bank yang dipakai bank syariah. Kalau memang riba, apa yang harus dilakukan? Kalau sudah ikut dan sudah mengeluarkan biaya termasuk pajak, cicilan, dan biaya-biaya lain yang lumayan banyak. Terima kasih pencerahannya. Oke, sekali lagi. MUI itu kan yang namanya MUI itu orang yang ngerti tentang agama dan orang yang harus kita ikutin. Anda silakan lihat Mbak Apni An-Nisa ayat
59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasul, taat dengan ulil amri, pemimpin. Pemimpin agama di negara kita ada Menteri Agama, ada MUI. Sekali lagi, MUI sudah mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 22 bahwa yang namanya bank konvensional itu sama dengan riba. Maka Anda nyicil rumah atau nyicil yang lain, untuk amannya kita berpindah ke bank syariah. Begitu, Mbak Abni. Baik, Mama. Insyaallah. Siap. Lagi-lagi Allah sudah berikan apa ya, solusinya ya, Maya. Betul. Adanya konvensional dan juga saudara kita juga yang paham dengan perbankan ini sudah memberikan kemudahan bagi kita umat muslim karena di Indonesia. Ini sangat-sangat menyulitkan saya ambil contoh. Orang yang namanya maaf kayak rentenir itu kan sebetulnya duitnya banyak kan. Jadi orang dari uang 10 juta punya untungnya 1 juta 2 juta misalnya. Secara rasio manusia kelihatannya memang itu adalah duitnya banyak. Tapi tidak ada keberkahan. Walain kazzabu faudanahum bima kanu yaksubun. Siapa yang mendustakan ayat-ayatku Al-Quran dilawan sama mereka, maka mereka rugi karena mereka mendustakan ayat-ayatku. Apa yang terjadi? Jauh daripada keberkahan. Musibah datang silih berganti, makanya walaupun kelihatannya orang tadi itu duitnya banyak, tapi habis-habisan buat kebutuhan, nggak ada keberkahan. Berbeda orang yang berkah, kelihatannya jumlahnya nggak seberapa, tapi dinikmati, hidupnya enjoy, masalah semua bisa diatasi. Itulah perbedaannya. Orang yang dapat keberkahan dengan orang yang dekat dengan riba, yang diancam dihancurkan oleh Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Dihancurkan orang riba, disuburkan sedekah. Tidak ada keberkahan. Mangga. Lagi-lagi keberkahan yang kita cari dalam hidup ini, gitu ya, Maya? Ya, harus dicari. Harus kita cari. Insyaallah. Baik, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Tin Gustianti, domisili di Depok. Wah, tetangganya Mama jangan-jangan nih. Ya, Assalamualaikum. Mau tanya, Mah, apakah memungut keuntungan dagang lebih dari 50% termasuk riba? Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apa maksud ayat ini? Oke. Maksudnya kalau kita jual beli, kita ambil keuntungan, Mama beli baju di Tanah Abang 100.000, Mama jual 150, 160, itu boleh. Asal jangan berlipat. Dalam Ali Imran 130. Jadi boleh. Jadi asal jangan melewati 100% keuntungannya. Itu yang diperbolehkan. Begitu. Akadnya jelas ya, Maya. Itu betul. Untuk betul. Beli, bukan untuk seorang yang nitip. Kalau nitip kan beda lagi, Mah. Kalau jual beli. Kalau just tip dulu mah tidak ada yang namanya just tip. Sekarang ada just tip, ya. Mana yang namanya just tip, Rin? Mama misalnya mau pergi ke Mekah, ada orang nitip baju gamis tuh yang hitam, nah, beli 200. Ibu, saya beli 200 ya, Bu. Dia ngasih ongkos sama Mama, tanya 50, itu boleh. Tapi yang salah mana? Kita udah belanja banyak di rumah. Ada orang nitip ya, yang model begini, kita kasih. Itu bukan just tip, tapi itu adalah jual beli karena stoknya sudah ada di rumah. Jadi kenapa Mama ngebahas ini? Tidak sedikit zaman sekarang mereka mengatakan itu adalah just tip, tapi kenyataannya bukan just tip, tapi jual beli. Gitu deh. Baik, lagi-lagi tentang akad gitu ya, Maya. Harus dijelaskan dan makanya, jujur serta amanah. Jual beli ini rukunya ada 5. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang dijual, ada uang buat membeli, ada ijab qabul. Ijab qabul ini menentukan sukses tidaknya jual beli kita. Halal tidaknya jual beli kita. Kalau misalnya kita beli di pertokoan aja, misalnya didorong-dorong tuh ya, kita ntar dikasih bon, kita bayar, itu ijab jual belinya sudah jelas ada. Ya, jadi jangan berbohong. Kalau ada berbohong, dimulai dengan kebohongan,
maka kebohongan selanjutnya akan datang, dan datang. Nauzubillah min dzalik. Oke, Arif? Oke, Mas. Siap. Baik. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Bagi sahabat dermawan yang ingin bertanya, masih dibuka kesempatannya. Insya Allah, Mama sudah siap untuk menjawab. Dari Mama Nuri. Wah, sesama Mama nih. Ya, rupanya dia piara burung Nuri. Saya dilarang keras, Mas, sama suami ngutang yang ada ribanya. Kadang suka iri, Mas, sama orang yang sudah bisa bangun rumah hasil ngutang dari bank. Katanya zaman sekarang kalau nggak pinjam uang dari bank, nggak bakalan punya. Oke, Mama Nuri. Tidak boleh iri dengan rezeki orang. Silakan Mama Nuri lihat dalam An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Karena seseorang mendapatkan hasil dengan apa yang dia usahakan. Makanya kalau Anda kira-kira sanggup untuk punya rumah, mencicilnya, berpindah ke bank syariah, itulah yang MUI katakan halal. Jangan berkecil hati Mama Nuri, jangan iri dengan rezeki orang. Tidak boleh, Allah tidak suka. Silakan setelah Mama Nuri, burung Nuri. Masih ada kah pertanyaan lainnya? Mangga, silakan. Kita sedang menunggu dari Ibu Tri Julita Fairina. Apakah termasuk riba jika kita menabung di bank syariah, sedangkan manajemennya masih menyatu dengan bank konvensional? Wah, pertanyaannya semakin ini nih, seru. Saran saya, kalau sudah semua masuk ke bank syariah, semua pun diatur oleh bank syariah. Biasanya. Jadi jangan dicampur adukan dengan yang lain. Tidak boleh. Karena maaf, sekarang kan banyak yang melisingkan barang. Misalnya, Arin ngejual mobil. Mama nggak punya duit kontan nih. Kalau nyicil, mau nggak Arin? Boleh, kata Arin. Nanti diajukan ke bank, leasing di bank. Ini Arin dosa, Mama dosa. Jadi sekali lagi, kalau memang harus dicicil, berpindah ke bank syariat yang oleh pimpinan agama di negara kita dikatakan halal. Dia yang tanggung jawab di hadapan Allah. Begitu, Mbak Sri. Silakan. Oh iya. Silakan dilanjutkan teman-teman untuk pertanyaannya. Mangga. Masih menunggu, atau aku mau nanya deh, Mah. Maaf ya, sahabat dermawan, karena aku yang nanya lagi nih sama Mama. Nih, Mah, kita sedikit lewat dari tentang bank ataupun konvensional gitu, Mah. Aku mau balik lagi terkait dengan wakaf nih, Mah, ya. Boleh dibantu. Kira-kira kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, Mah, dia juga tadi banyak saudara kita yang lagi susah. Jangankan buat modal, buat makan, dia susah. Tapi juga nggak tega buat ngelihat saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Seperti itu. Apakah baiknya dia membantu saudaranya atau juga mulai dari menghidupi dirinya dia dulu, Mas. Seperti itu. Tapi dalam Islam kan dan juga Allah berkata yang pernah Arin dengar itu, kalau misalnya kita membantu saudara kita di kesulitan, Allah juga akan membantu kesulitan kita. Itu gimana tuh, Mas? Jadi begini maksudnya. Kalau ada orang meringankan beban orang lain, beban dia diringankan oleh Allah. Kalau ada orang membantu orang lain, dia akan dibantu oleh Allah. Jadi tentu saja sebelum kita menolong orang lain, diri kita sendiri. Bagaimana kita akan menolong orang lain kalau kita aja tidak makan? Bagaimana kita akan menolong orang lain kalau kita aja sakitan? Makanya diri kita dulu makan, sekedarnya bukan berlebihan, lalu tolonglah orang lain. Anda silakan lihat, siapa yang pertama ditolong oleh kita? Lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka ma'adha yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Nah, apakah yang terbaik buat orang tua kita, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Kata Allah dalam An-Nisa 36 juga ada. Artinya apa? Diri kita dulu. Bagaimana akan menolong orang lain kalau diri kita aja nggak punya? Contoh, kalau kita naik pesawat. Kita bawa anak kecil. Diberikan penerangan oleh pramugari.
Tolong ini kita dulu pakai alat ini, baru memakaikan alat kepada orang lain. Secara rasio sangat benar. Bagaimana kita akan menolong orang lain kalau kita aja collab? Begitu, Rin. Tolong dulu diri kita, baru menolong orang. Tapi tentu tidak berlebihan. Berarti saat kondisinya sudah cukup, sudah bisa makan 3 kali sehari, esoknya juga bisa makan, dan masih punya rezeki, kita boleh ya Maya untuk menolong saudara kita yang lain, misalnya langsung berwakaf nih, ya kan ya? Bukan Kita tahu boleh, Allah, bukan boleh, kudu. Beda kudu. antara boleh dengan kudu. Boleh mah lu mau kasih, kagak nggak usah. Kalau kudu harus sebagai tanda syukur kepada Allah, punya rezeki, bantu saudara kita. Oke? Bukan boleh, tapi kudu. Harus. Kudu ya Maya. Beda bahasanya. Dalam syukur yang tadi Mama sudah sebutkan di ayat ya Maya, kalau kita bersyukur Allah tambahkan lagi. Ibrahim ayat 7. Ya, Maya. Masya Allah. Baik. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dermawan. Dari Bapak atau Ibu Yunar Amanullah, jika kita bantu bayar hutang riba saudara atau orang tua masih dalam satu keluarga, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan dosa riba tersebut? Oke. Saya punya saudara atau ibu saya, dia minjem rentenir. Lalu saya bantu melunaskannya. Apakah saya berdosa? Tidak. Justru Anda menolongin ibu Anda, nolongin saudara Anda. Lunasin semuanya, bilang sama dia, jangan minjem lagi, hidup kita jadi hancur. Oke, sekarang ayo dagang, ini duit buat jualan uduk. Ayo dagang, ini duit buat jalan gado-gado. Cuman yang nyebelin tidak sedikit, ini pengalaman sendiri. Ribut, minta dilunasin utang dia. Kita lunasin, besok ngundang lagi. Karena malu keluarga, kita lunasin lagi, ngutang lagi. Minta ditampol itu orang. Sangat menyebalkan. Tidak sedikit orang yang itu ngelunjak. Beneran, Rin. Nggak bercanda, Mama. Ada orang yang minjem ke rentenir. Kita kan nggak enak, itu keluarga kita. Dilunasin sama kita. Ada yang lunasin ini, biarin deh, saudara gue. Ngintang lagi, lunasin lagi. Terus-terusan, emang gue pikirin. Sekarang nggak gue urusin. Iya kan? Jadi yang ditolongnya banyak yang tidak tahu diri, itu yang membuat kita yang nolongin sebel sama mereka. Harusnya kita yang menolong dengan ikhlas karena Allah berikan keluasan kepada kita. Yang ditolong tahu diri, jangan nyebelin. Ini dia, yang ditolongnya nggak tahu diri, duduk melulu. Makanya berikan pancingan, tidak cukup hanya dengan ikan. Semoga yang diberikan pancingan bisa mancing sendiri. Bukan hanya nungguin ikan. Betul. Nah, lagi-lagi nggak bosan aku untuk bilang bersyukur. Yang memberi bersyukur, yang menerima bersyukur. Ada saudaranya yang perhatian ya Maya. Jadi yang nolongin juga ikhlas. Kalau yang ditolongin yang nyebelin mulu, kan awalnya ikhlas, lama-lama gue cita juga deh ya. Gitu, Rin. Ayo Mah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan ditampilkan. Dari Ibu Refdawati, Masya Allah, di Padang, kita ke Sumatera Barat. Bagaimana agar pandemi tanpa riba? Apa kiat-kiat hijrah yang bisa dilakukan untuk mencapai keberkahan? Hijrahnya yang bagaimana? Nah, apa dong, Mas? Hikmah daripada kesusahan adalah kesabaran. Apa hikmah yang Allah berikan? Anda lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibah termasuk corona ini, mereka diberikan rahmat, diberikan keberkahan, diberikan hidayah. Coba kita selama aman, tidak pernah, walaupun ada teori begini, gara-gara ada corona, ada hidayah dari Allah, pasang TV, beli monitor yang begini, begini. Hidayah dari Allah. Yang tadinya nggak kepikiran, cuma jualan kita di luar, dengan di rumah bikin kue, kita di Instagram kita ditawar-tawarkan, ternyata banyak suami-suami yang di PHK, yang ternyata suami yang jadi tulang punggung keluarga. Begitu datang pandemi corona, istrinya bikin kue, jualan kue, beli di tempat lain, ambil untung 1.000-2.000, dimasukin toples kecil-kecil. Suaminya ikut menawarkan, ikut mengantarkannya. Ini kerjasama yang baik.
Oleh karena itu kita ambil hikmahnya selalu Ibu Ridawati di Padang, selalu ambil hikmahnya. Karena Allah menjanjikan hikmah yang paling baik, termasuk hidayah dari Allah yang kemarin tidak terpikirkan di masa normal. Sekarang masa pandemi corona terpikirkan dan ternyata mendapatkan keuntungan. Anda bayangin, dulu di masa normal, berapa sih harga masker? Sekotak 25.000. Iya kan? Ya, isinya betul. 20 biji, murah banget. Gara-gara corona, ya Allah, kain-kain sisa di kolong mesin, sisa baju dibikinin masker. Yang tadinya jalan apa di pinggir jalan jualan masker. Masker yang tadinya tidak ditoleh oleh manusia dianggap remeh, masya Allah. Bahkan ada yang masker bekas dicuci dijualin mahal. Gara-gara masker orang yang pingin jalan 10.000 sampai jutaan harga masker. Itu hikmah dari corona. Tukang jahit yang tadinya bingung, pakaian mereka nggak laku, ternyata jualan masker dengan berbagai gaya, berbagai model, dimodifikasi. Laku tuh masker. 40.000, 50.000. Coba pikir-pikir. Nih, makanya memang bisa ngomong Rin, karena Mama tukang jahit, keluarga Mama semua bisa jahit. Tahu persis harga sisa baju. Sisa baju yang serpihan segede gini kan kemarin dipungut, dibuang ke tempat sampah. Sekarang sisa baju segede gini aja dibikin masker, diikat pakai tali-tali yang kecil, boleh mengutin di kolong mesin 10.000. Luar biasa, ini hikmah. Makanya segala musibah diberikan oleh Allah hikmahnya. Hikmahnya itu yang terbaik buat kita, rahmah, keberkahan, dan hidayah. Insya Allah kita semua mendapatkan semuanya asal kita bersabar menghadapi corona ini, mendapatkan bantuan dari ACT, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diputar, ada uangnya kembalikan, amanat, biar saudara yang lain pun bisa memutarkan modal mikro ini. Insya Allah. Amin. Dan juga selesai pandemi kita menjadi sosok muslim yang semakin bertakwa. Ya, Ma ya? Semakin kuat. Fisik kuat. maupun mental. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Jangan letoy, jangan mengasihani diri sendiri. Karena Allah tidak suka dengan orang yang mengasihi diri sendiri. Tidak suka orang yang melemah-lemahkan diri. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 9. Wal yasalladina law taraku min halfihim dzurriatan diapa. Adalah kalian takut meninggalkan keluarga yang doib. Doib lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah ilmu, lemah ekonomi. Allah tidak suka. Rasul mengatakan, kadzal faqru ayyakuna kufran. Nyaris kefakiran membuat orang menjadi kufur. Makanya mantapkan iman Islam kita, mantapkan ilmu kita, mantapkan kesabaran kita, mantapkan juga ekonomi kita. Insya Allah jadi orang yang bersyukur, bahkan kita bisa menolong orang lain, keberkahan datang kepada kita. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Alhamdulillah ada ACT yang selalu menolong orang-orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Mudah-mudahan ACT dan kita sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah senang banget ini keluarga besar ACT didoakan oleh Mama dan tentunya juga dari sahabat dermawan. Kalau kurang pegawai Mama ngebantuin di sana. Ngangkat telepon. Ngangkat telepon lagi ya Maya. Insya Allah. Nanti ada kesempatan ya Maya untuk berkunjung lagi ke sini. Kalau kesana lagi. Saya. Mama, sebelum kita menutup, ternyata masih ada satu lagi pertanyaan, Ma. Mangga, Neng. Boleh ya, Maya? Izinkan Ari untuk membaca pertanyaan terakhir dari Poya Timawi. Nah, ya. Apakah simpan pinjam di koperasi itu dibilang uang riba? Nah, gimana nih, Ma, yang sudah mempraktekkan? Koperasi ini dikelola oleh kita. Memang ketika orang mengembalikan, mereka memberikannya dengan ikhlas. Tapi keuntungannya milik bersama, bukan milik individu. Itu keuntungan dari koperasi. Kalau lebaran, kita anggota koperasi dibagi gula seorang 2 kilo. Semua anggota koperasi. Terigu seorang seberapa kilo, beras seorang berapa, gitu. Atau dibeliin baju buat seragam. Semua tidak pilih-pilih. Asal anggota di situ. Atau kita jalan-jalan piknik-piknik yang namanya emak makan girang. Dia bawa ke Surabaya, dibawa ke Demak,
dibawa ke Cirebon, ke Garut itu pada girang. Itu diperbolehkan karena bukan buat kebutuhan pribadi, tapi kebutuhan anggota seluruhnya. Tidak ada sama sekali di antara mereka yang tidak kebagian. Ini boleh. Untuk maslahat bersama ya, Ma ya. Ya. Dan tentunya kejujuran dan keterbukaan berarti kalau misalnya ada kelompok yang seperti itu. Ya, kita emang lingkupnya kecil, hanya di lingkungan RW. Insya Allah. Baik, Mama. Rasanya kayaknya butuh 1 hari lagi nih, Mah. Boleh? Untuk ngobrol panjang. Ayo, Rin. Siap, Mama. Nah, sudah masuk di penghujung nih, Mah ya. Sebenarnya Arin sih pengen banyak banget nanya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak hanya berkaitan dengan tema kajian kita pada pagi hari ini nih, Mah. Tapi sayang sekali, waktu juga sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur untuk DKI Jakarta. Dan sejujurnya juga Mama sudah bersiap untuk sholat zuhur. Juga sahabat Dermawan lainnya. Nah, sebelum kita beranjak ke waktu zuhur, Mah, boleh Mama kesimpulan dan juga nasihat lagi, Mah, untuk kita semuanya menyaksikan tayangan ini untuk menghadapi masa pandemi ini nih, lagi-lagi tidak berpangku tangan. Ada yang membantu bagaimana kita harus bersikapnya, dan juga bagi mereka yang ingin membantu saudaranya, itu apa sih pahalanya yang akan didapatkan? Oke. Baik, sahabat Dermawan ACT, kita ini di alam dunia ditakdirkan oleh Allah, ada orang yang punya kemampuan, ada yang tidak. Ada orang kaya, ada orang miskin. Namun Islam begitu sempurna, semua ada aturannya. Bagi orang kaya diwajibkan zakat. Syarat zakat ada 5, Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, dan nisab. Maka zakat adalah jembatan yang menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Kemudian juga kalau kita tidak sampai nisab, maka cukup kita bersedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Siapa yang memberikan sedekah? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Keluarga dekat, keluarga jauh, saudara dekat, saudara jauh, tetangga dekat, tetangga jauh. Ini yang harus kita dahulukan. Karena mereka di depan mata. Tidak layak kalau kita membantu orang yang jauh sementara di depan mata kita, tetangga kita, keluarga kita nggak kita bantu. Makanya Al-Quran mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau orang yang selalu menolong orang lain, membantu orang lain, maka apa yang Allah janjikan? Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka tempatnya surganya Allah yang abadi di dalamnya selama-lamanya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Shaf ayat 10. Hai orang yang beriman, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Yang ini terbaik buat kalian. Apa yang Allah janjikan? Ini Allah janjikan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul adzim. Orang yang iman kepada Allah, iman dengan Rasul, yang berjihad dengan harta dan jiwa, semua dosanya diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir banyak sungai-sungai, dimasukkan ke dalam surga Aden yang sangat indah, dan mereka orang yang beruntung. Bahkan dalam surat As-Saff ayat 13 Allah mengatakan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirus sabirin. Ada lagi kabar gembira. Ya kalau kalian mendengarkan pasti senang dan bahagia. Apa kata Allah? Nasrun minallah, pertolongan dari Allah. Siapa yang tidak ingin ditolong oleh Allah? Saya yakin kita sampai ditolong oleh Allah. Kebaikan yang dekat, berita bahagia buat orang yang beriman. Insyaallah 7-7-nya kita mendapatkannya. Makanya saya mengajak Anda, yuk sahabat Dermawan ACT, bantu ACT untuk memberikan modal usaha mikro buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih banyak Mama Mangga untuk nasihat dan juga sami-sami. semangatnya, Ma. Benar kata Mama ya. Ya, Kata Allah juga. Kalau misalnya kita tetap berpegang teguh, tetap sudah bersyukur, sudah bersabar, dan tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, solusinya itu juga datang dari Allah. Ya, Ma ya. Kalau sulit dalam masa pandemi seperti ini di ranah usahanya, solusinya juga datang. Salah satunya melalui wakaf. Seperti itu. Dan juga bagi sahabat dermawan semuanya yang menyaksikan tayangan ini, yuk, tadi ketika break ada beberapa tayangan tentang kondisi saudara-saudara kita. Itu hanya satu ataupun dua dari ribuan atau mungkin jutaan lainnya yang sedang mengalami kesulitan. Jadi seperti yang tadi Mama sudah sampaikan kepada kita, ketika kita sudah merasa cukup, kudu membantu saudara-saudara kita. Ya, Maya. ya. Harus Bagaimanapun, kudu. mereka juga saudara kita di dunia, dan insya Allah kita juga akan bersaudara nanti di akhirat, di Jannah Firdausnya. Amin. Amin. Ketemu lagi ya, Maya. Insya Allah Ya, nanti di surganya. Amin, insya Allah. Nah, sahabat dermawan, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ini, silahkan yuk kita mulai. Mulai dari diri saya, dan juga diri Anda semuanya. Saya ingin mengajak mulai hari ini di Senin, yang insya Allah penuh dengan berkah. Yuk, kita mulai menyisihkan sedikit rezeki untuk menjadi wakaf untuk saudara-saudara kita berusaha di program wakaf modal usaha mikro melalui indonesiadarmawan.id atau rekening yang sedang berjalan di layar selama tayangan ini. Baik, alhamdulillah kita sudah benar-benar ada di penghujung acara. Nah, sebelum ditutup, untuk mendapatkan keberkahan lagi dan juga menambah rasa syukur kita karena pertama masih diberi hidup, masih diberi kesehatan, masih diberi kemudahan untuk mencari ilmu dan juga masih diberikan seorang guru yang soleh dan juga penuh semangat. Nah, tanpa tadi sudah diberi ilmu, diberi nasihat, kita lengkapi dengan doa. Ari pengen nih Mama membacakan doa ya Maya yuk. untuk kebaikan kita semuanya, keberkahan kita semuanya. Insya Allah Allah semakin jaga kita di masa pandemi ini, jauhkan dari segala kesulitan, diberikan keberkahan. Silakan Mama. Yuk, pemirsa, kita angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahil sahil sahil umurana wa barik maqasidana wa aqdi hajatina wa saddid duyunana wa nawwir qulubana wa sahih azsadana wasrah sudurana wa tammim masruatina wa barik auladana wa razaqana wa ulumana wa kullaman a'taitana bifadlika wa mannika ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya sapi ispi anta sapi al-ghasifa al-ghasifauka sifaan la yughadiru saqama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Jazakumullah khairan Mama untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk semangatnya, untuk doanya. Semoga Allah senantiasa menjaga Mama dengan kesehatan, Amin. sehat walafiat ya Maya, Amin. paripurna, penuh dengan semangat 45 insya Allah harus untuk semangat terus hidup memberikan ilmu-ilmunya. Tentu jamaah Mama sangat menantikan nih jadwal yang padat ya Mah ya untuk kajian-kajian ilmunya, Masya Allah. Semoga Allah jaga Mama selalu. Amin, amin. Dan juga para ulama-ulama kita yang ada di Indonesia ini untuk memberikan dan juga nasihat untuk kita tetap berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi Muhammad SAW.
Baik, sahabat dermawan, kita benar-benar ada di sesi akhir sekali, ujung. Nah, mendekati waktu zuhur, izinkan saya untuk pamit undur diri dalam kesempatan ini di Inspirasi Langit sama Aksi Cepat Tanggap. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube Aksi Cepat Tanggap dan juga sosial media Aksi Cepat Tanggap. Insya Allah banyak sekali kabar kemanusiaan dan juga berita-berita lainnya yang bisa Anda saksikan. Seperti yang tadi Mama bilang, yuk manfaatkan gadget kita untuk memberikan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga orang lainnya. Dengan menge-share berita-berita yang baik tentang kabar-kabar saudara kita, ataupun mengajak saudara kita untuk mensedekahkan rezekinya di masa sulit ini, insya Allah akan Allah mudahkan juga kesulitan kita semuanya. Saya pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga kehilapan dalam pelafalan maupun adab saya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di sesi selanjutnya bersama Mama ataupun juga narasumber lainnya, insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.